dalam masa raya Jumat Agung yang menjadi suatu penghayatan kita bahwa kita bersekutu dengan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dari siksaan pengadilan sampai kepada penyaliban, lalu sampai dia harus mati, dan tentu itu kita sudah sering dengarkan, tetapi oleh kuasanya pada hari yang ketiga bangkit kembali. Hal yang perlu diperhatikan khususnya dalam rangka mengingat korban sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, saya kaitan dengan pelaksanaan perjamuan kudus per keluarga atau mungkin pribadi-pribadi di rumah masing-masing. Maka terlebih dahulu saya jelaskan sebagaimana biasanya bahwa Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Dalam hal ini anggur bisa diganti dengan teh atau sirup. Dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk dalam ibadah. Kalau di ruang tamu di mana Bapak Ibu Saudara berkumpul, maka tentu dipersiapkan di satu tempat atau satu meja roti dan anggur tadi yang sudah disiapkan. Berbicara tentang rotinya, Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan roti tawar, mengiris atau mengguntingnya kecil-kecil, ya, tidak terlalu besar, dan tentu akan mengikuti panduan dari gereja melalui live streaming ini bahwa kita bersama-sama mengangkat perjamuan itu setelah firman Tuhan. Yang paling penting saya ulangi ialah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum beribadah, sebelum bersekutu di rumah masing-masing, sehingga pada waktu pelayanan dari gereja sudah mengarahkan kita untuk memulai atau masuk dalam perjamuan kudus, tentu semuanya sudah sedia. Saya pikir ini hal praktis, mohon diperhatikan dan Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama di tempat ini untuk memperingati dan mengingat segala pengorbanan Tuhan bagi hidup kita, tapi saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, asal kita mau sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk mengingat segala karya Tuhan di hidup kita, saya percaya Tuhan hadir di sana. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama hentikan aktivitas kita sejenak, memakai waktu ini untuk mengingat segala karya Tuhan di hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala karya-Mu bagi hidup kami, segala pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bawa syukur kami kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat segala karya-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang layak kami sembah. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap
rumah pribadi kami pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berhak. Terima kasih Yesus. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Ku tak dapat lupakan. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu di hidup kami, kebaikan yang ku terima. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku hanya Kau pribadi yang tulus menerima kami Tuhan. Kau tulus menerima. Terima kasih Yesus. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau, biar Kau temukan di dalam. Selama kami hidup Tuhan, kami terus menyembah Engkau. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan. Engkau melihat hati setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan. Berat hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan. Selama kami hidup Tuhan, kami mau terus mencari Engkau. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Kau sangat berat berarti bagiku.
serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ajari setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Mari sama-sama Kau Tuhan yang melihat rupa, Kau Tuhan yang memandang harta hati hamba. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Biar Kau temukan di dalam keselamatan. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau, terima kasih Tuhan, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Segala yang terbaik Tuhan hanya bagi-Mu. Ajari setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala karya-Mu bagi hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala karya-Mu di hidup, buat segala pengorbanan-Mu. Engkau rela Tuhan tinggalkan tatamu. Selamatkan setiap kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat segala karya-Mu bagi hidup kami. Dengan apakah kami membalas selain kami bersyukur hanya bagi-Mu. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sama kami hidup, kami terus meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala karya-Mu bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kamu terus menyadari Tuhan, segala karya-Mu di hidup kami Tuhan. Kami menjadi berarti bukan dengan apa yang kami miliki Tuhan. Karena kami tahu kehidupan kekal kami Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya-Mu. Haleluya. 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 Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Terima kasih. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yes, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kau. Mari sama-sama berdiri naikkan pujian ini. Haleluya. Saat dalam hidup, terima kasih Yesus. Kau yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasih. Sekali lagi karya terima kasih Tuhan, Engkaulah kebanggaan terbesar di hidup kami. Yesus, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah Yesus yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai dengan bagi Tuhan kita. Engkaulah kebanggaan kami yang terbesar di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kebanggaan kami satu-satunya Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, bukan dengan segala yang kami miliki Tuhan, segala materi yang kami miliki Tuhan, karena kami punya Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya di hidup kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, untuk menjadikan Engkau pribadi satu-satunya yang sangat kami kagumi Tuhan, sangat kami banggakan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau lihat umat-Mu yang bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Sanggup menyembuhkan setiap jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup, kami percaya Tuhan. Jiwaku pun berserah. Engkau lihat umat-Mu Tuhan,
yang sungguh-sungguh berserah hanya kepadamu. Kaulah segala karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang kami percaya Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Terima kasih kalau saat ini kami masih hidup sebagaimana adanya. Lebih lagi kami berikan kesempatan untuk memperingati bagaimana Engkau berkorban bagi kami. Di hari Jumat Agung yang sungguh luhur ini, kami merindukan lawatan-Mu lewat firman Tuhan yang hendak kami dengar. Mari urapi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi saluran berkat. Dan biarlah roh hikmat yang dari surga tercurah di setiap hati yang mendengar. Dan semua kami boleh mengalami pembaharuan karena kuasa salib Kristus, karena kuasa firman Allah sanggup memperbaharui setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Allah. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalaupun kita tidak bersama-sama di tempat ini, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, kalaupun kita beribadah dalam keluarga-keluarga. Dan kalaupun kita tidak ada dalam ruangan ini bersama-sama, tidak mengurangi kehangatan kasih kita yang diikat oleh kasih Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Bagaimana Dia sudah wujudkan cintanya, berkorban untuk umat manusia dengan mati di kayu salib. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa hari Jumat dikatakan Jumat Agung? Jumat yang sungguh membawa makna yang sangat luhur. Karena dari kecil kita sudah mendengar, saya dari kecil sudah mendengar setiap tahun sebelum hari Paskah kebangkitan Tuhan, ada kalimat Jumat Agung, seolah-olah hari Jumat itu seperti ada nuansa yang sangat luhur di dalamnya. Muncul perenungan saya, ada apa? Kenapa disebut dengan Jumat Agung? Kita melihat dari kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 5. Sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan membacakan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 sampai dengan 11. Firman Tuhan saya baca seperti berikut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini poin yang pertama. Kenapa hari Jumat 10 April 2020 yang saat ini kita sedang rayakan disebut Jumat Agung? Jawaban yang pertama, karena Putra Agung, Putra Allah dari surga turun ke dunia. Bukan saja menjadi manusia, tetapi sampai mati di kayu salib. Sebagai misi yang dijalankan untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada Dia. Di dalam proses penyaliban ada nilai-nilai luhur yang bisa kita pelajari. Kalau kita semua bisa merenungkan bagaimana proses penyaliban Yesus yang hari ini kita peringati. Semalaman Tuhan Yesus disidang, saudara. Tidak ada jawaban yang jelas. Dia difitnah, dia dituduh salah. Dia diadili dengan tidak adil. Tetapi ada nilai luhur yang kita pelajari. Waktu itu kita akan melihat dari kitab Matius pasal yang ke-27. Ada nilai luhur. Matius pasal 26 ayat 63 sampai 68. Mari kita lihat ayat ini, ada nilai luhur yang Tuhan Yesus berikan teladan kepada umatnya dalam proses penyaliban sebagai misi yang dijalankan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 63 mulai sampai 68. Matius pasal 26 ayat 63. Saya membaca firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Di dalam dia diperlakukan tidak adil. Sebagai putra agung Allah, dia tetap diam. Dia berbicara berdasarkan hikmat yang Roh Kudus sampaikan kepada dia. Itulah nilai luhur, nilai agung yang boleh kita pelajari Jumat Agung. Karena ada nilai-nilai ilahi, nilai agung yang sedang Tuhan buat untuk menyatakan karya penyelamatan bagi umat manusia. Di dalam Matius 27 ayat 12 sampai 14 pun, pada waktu imam besar bertanya, dia tidak menjawab satu kata pun, menunjukkan dia diam. Dan Yesaya pasal 53 ayat 7, kita lihat. Yesaya perjanjian lama, ayat 53. Yesaya 53 ayat 7, Yesaya 53 ayat 7. Ini dibuatkan untuk dia. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini nilai yang pertama. Selain dia putra agung turun menjadi manusia, menunaikan tugas misinya untuk menyelamatkan umat manusia, di dalam proses persidangan, jawaban yang pertama, dia tetap diam. Saudara, dalam kitab Amsal, diam itu emas.
Sekalipun dia dipersalahkan, dia tetap diam. Sekalipun tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai, dia tetap diam. Petik apa dalam pelajaran ini? Sebagai umat yang mengiring Tuhan, yang Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dalam proses persidangannya, sekalipun dia benar, dia tetap diam. Kita mengambil satu pelajaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita dipersalahkan. Satu langkah yang boleh kita pelajari ke depan, kita diam. Diam itu emas, kata kitab Amsal. Kadang-kadang kita sadar atau tidak, kalau kita sadar diri kita salah, kita ingin membela diri, dengan lebih banyak kita berbicara. Kalau kita mau dengar orang yang punya ilmu jiwa, ilmu kejiwaan, saya pernah mendengar berkata gini, orang yang paling banyak bicara membela diri itu yang paling salah. Tetapi Yesus memberikan contoh nilai luhur yang ditanamkan kepada umat ketebusannya, yaitu dia dipersalahkan, dituding yang tidak benar, dia tetap diam. Mengalah belum tentu kalah. Itu kalimat penting untuk kita. Yang berikutnya saudara, kita bisa belajar dalam proses menuju Golgota. Itu tadi poin yang pertama, kenapa hari Jumat dikatakan Jumat Agung dalam kematian Tuhan? Karena Putra Agung menjalankan misinya dengan proses yang sangat mencekam, sangat menyakitkan. Yang kedua, proses menuju Golgota. Kalau kita bayangkan sejenak, beratnya perjuangan untuk sampai ke Golgota. Sampai dia tertatih-tatih memikul kayu salib itu. Sampai tidak mampu sehingga ada seorang muda bernama Simon disuruh untuk memikulnya. Akhirnya Yesus sampai di Golgota. Kalau kita merenungkan sejarah di Golgota, dia digantung. Kalau kita ada di kondisi waktu itu, saya merenungkan, mencoba kembali membayangkan suasana itu kalau saya ada di tempat itu dengan kondisi yang sangat mencekam. Yang pertama kita bisa melihat dari pihak musuh. Pihak musuh Yesus ini adalah orang-orang yang tidak nyaman dengan Yesus. Yesus bagaikan duri di sampingnya yang membuat dia tidak nyaman berekspresi. Orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam tidak nyaman dengan Yesus. Yesus bagaikan duri di dalam kehidupannya karena zona nyamannya terganggu. Dan itulah musuh-musuh Yesus. Dan pada waktu musuh Yesus melihat Yesus tergantung di kayu salib, saya rasakan dia berkata begini, wow, menangkap. Sudah tercapai tujuanku, yaitu membunuh orang ini yang membuat aku tidak nyaman, yang selalu menyindir aku dengan kata-kata keras, yang menyaingi pelayananku. Inilah dalam bayangan saya, inilah yang dimunculkan, mungkin dia tidak ucapkan tetapi di hatinya ada kepuasan bahwa Yesus yang dia benci tergantung sudah, menang aku, tercapai sudah tujuanku. Itu dari segi musuh. Dari segi murid, melihat Yesus tergantung di kayu salib. Dari segi murid yang mengikuti dia, yang tahu dia itu pembuat mujizat, dia tahu dia itu bisa menghidupkan orang mati. Dia melihat sendiri bagaimana kuasa bekerja dalam dirinya di dalam pelayanan. Selama 3 tahun bersama murid-murid, banyak mujizat terjadi. Ternyata dia digantung di kayu salib. Seandainya saya ada di situ, belum tahu cerita selanjutnya, sekalipun sudah diberitahu hanya 3 hari saja aku ada dalam kubur, tapi aku akan bangkit kembali. Sekalipun sudah diberitahu, saat itu saya percaya muridnya pasti pupus harapannya. Melihat guru yang dikagumi, melihat orang yang selama ini disanjung-sanjung, ternyata tidak bisa membela diri, ternyata dia tergantung di kayu salib.
pupus harapannya. Itu dari segi murid. Tetapi kita tahu yang membuat skenario ini bukan manusia. Yang membuat cerita ini adalah Allah di atas segala Allah. Salib bukan akhir kehidupan Yesus. Salib bukan akhir. Salib merupakan awal kehidupan baru setiap yang percaya kepada Dia. Dan kita melihat kedahsyatan yang terjadi di Jumat itu, saudara. Di Jumat pagi itu kedahsyatan yang terjadi dari Matius pasal 27. Kita melihat firman Tuhan dari kitab Matius pasal 27. Salib bukan akhir, tetapi salib merupakan awal pembaharuan, awal kemenangan yang Tuhan sudah buat. Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini bukan kegelapan gerhana matahari yang sering terjadi, yang bahkan kita juga pernah lihat waktu di Palu, sekalipun lewat TV. Ini kegelapan yang supranatural, yang di dalamnya ada keagungan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Pada waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, sementara musuh-musuhnya bersorak, aku menang, aku tercapai tujuanku. Tiba-tiba di tengah siang bolong, kegelapan meliputi seluruh negeri itu. Saya percaya pasti orang kaget. Saya percaya pasti orang yang ada di sana ketakutan. Saya percaya pasti orang-orang di sana bingung ada apa dengan orang ini. Tahukah saudara apa yang makna terkandung di dalam kegelapan itu? Makna kegelapan itu waktu Yesus tergantung di kayu salib, Dia mengambil seluruh dosa dunia, dipikulkan kepada Yesus. Kabar gak baik untuk kita. Pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, ada kegelapan selama 3 jam. Semua dosa umat manusia, dosa dunia dipikul oleh Yesus di kayu salib. Kabar gembira untuk kita. Dosa apapun Yesus bisa bereskan. Amin, saudara. Dosa apapun. Firman Allah dalam kitab Yeremia 1:29 berkata, kalau nggak salah, dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Jika engkau mengakui dosamu, Ia setia dan adil, dan Ia menyucikan kau dari segala kejahatanmu. Segala dosa Tuhan bisa bersihkan dengan darahnya yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Apa saja, kecuali dosa yang tidak diakui, Tuhan tidak bisa ampuni. Tak bergembira bagi kita. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Pada waktu Dia tergantung di kayu salib, terjadi kegelapan 3 jam. Itu memberikan gambaran segala dosa dunia sudah dipakukan di kayu salib. Kita akan melihat Kolose pasal 2 ayat 15 meyakinkan kita supaya kita tidak ragu-ragu. Dengan kematian Yesus ada kemenangan. Dengan kematian Yesus kita mendapatkan kebebasan dari dosa. Dengan kematian Yesus semua dosa-dosa sudah dipakukan di kayu salib. Kolose pasal 2 ayat 15. Saya membaca. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iya, Yesus. Pada waktu saya menonton film Yesus disalib, saya lihat setan kayak tikus basah kuyup, kedinginan, gemetar di bawah kaki salib Yesus. Itu membuat roh saya semakin menyala-nyala.
Dengan kematian Yesus, dia mengambil semua dosa-dosa manusia dan dia sudah mengalahkan setan. Dan maut sudah dikalahkan oleh kematiannya di kayu salib. Inilah menjadi kemenangan kita. Inilah yang menjadi kegembiraan kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Bahwa salib membuktikan Yesus sudah menang. Dia melucuti setan dengan segala tipu dayanya. Bahkan setan sudah dijadikan tontonan umum. Dan dia tidak punya kuasa lagi. Setan hanya meniru gayanya Tuhan sebagai singa ompong. Sehingga kabar gembira buat kita. Di hari Jumat Agung yang kita rayakan saat ini. Kuasa maut telah dipatahkan. Kemenangan sudah kita raih. Dosa sudah dipakukan semua di kayu salib. Tinggal kita merespon. Adakah kita terbuka di hadapan Tuhan? Atau kita bermasa bodoh dengan kondisi kita? Yang berikut saudara. Ayat yang kita baca tadi dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27. Ayat 46. Di sini dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan Yesus dengan Bapa membuktikan kekudusan Tuhan, kekudusan Allah tidak bisa didekati oleh dosa sekecil apapun. Sehingga pada waktu Yesus memikul dosa seluruh dunia, dia terpisah dengan Allah. Tidak ada penderitaan yang paling menyakitkan di saat kita terpisah dengan Allah. Oleh karena itu mari, jangan biarkan waktu-waktu yang ada membuat kita jauh dari Tuhan. Sekalipun mungkin kita gak ada lagi waktu-waktu bersekutu bersama. Tetapi disinilah kesempatan. Tuhan sedang melatih iman kita untuk dibangun masing-masing seperti Pak Gembala sudah renungkan minggu kemarin. Bangun imanmu sendiri. Bukan ditopang, bukan disuruh-suruh. Tetapi bangun imanmu sendiri-sendiri. Di dasar iman yang paling suci. Disinilah kita melatih iman kita dibangun. Kita ibadah masing-masing baik di rumah, tempat kerja kita. Kita sedang membangun iman kita. Karena keterpurukan yang paling terpuruk di saat kita terpisah dengan Allah. Daud waktu dia jatuh di dalam dosa. Daud yang sudah mengalami betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan. Daud yang sudah mengalami hadirat Allah. Daud yang sudah mengalami Tuhan begitu ajaib dalam dirinya. Di saat dia jatuh di dalam dosa, dia hanya bisa berkata dalam Mazmur 51. Dia berkata gini, jangan ambil rohmu dariku. Biarlah ini juga menjadi doa kita. Masing-masing kita tidak mau terpisah dengan Allah. Karena pasti hukumannya binasa. Tidak mau terpisah dengan Allah. Oleh karena itu mari cari Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Mungkin tidak ada persekutuan bersama seperti biasa-biasa minggu-minggu lalu kita lakukan. Tetapi inilah kesempatan untuk kita melatih diri pribadi lepas pribadi. Kesempatan kita mengintrospeksi diri kita. Apakah aku ibadah asal-asalan? Kalau tidak disuruh aku tidak datang. Atau aku benar-benar merindukan Tuhan? Hanya kita yang tahu. Yang berikut saudara secepat saja apa yang terjadi di Jumat Agung. Dikatakan ayat-ayat berikutnya tabir bait suci terbelah. Robek. Antara ruang kudus, ruang maha kudus ada tabir. Ada layar yang sangat tebal memisahkan. Ruangan Maha Kudus hanya bisa dimasuki oleh imam besar 1 tahun 1 kali dengan perlengkapan lengkap.
Karena harus kudus orang yang masuk ke ruangan yang maha kudus. Kalau tidak kudus pasti mati. Dan ruang yang kudus dipakai untuk umum. Tiba-tiba robek pada waktu Yesus digantung. Itu memberikan gambaran. Dengan tergantungnya Yesus di kayu salib, sudah tidak ada pemisah antara Allah dan manusia. Sudah ada sebuah jembatan untuk kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya kapan saja. Bukan kita lagi diwakili oleh imam-imam. Bukan kita diwakili lagi oleh orang-orang tertentu. Siapapun yang rindu menghadap Tuhan, dia bisa kapan saja menghampiri tahta kasih karunia. Itulah gambaran kemenangan dari salib. Tidak ada keterputusan lagi dengan Allah. Karena salib menggambarkan relasi ke atas kepada Tuhan dan relasi ke samping dengan sesama. Inilah keajaiban yang terjadi. Ada 3 hal yang saya temukan. Kenapa hari Jumat dikatakan Jumat Agung pada waktu kita memperingati kematian Yesus. Karena Putra Agung menjalankan misinya dengan tulus untuk menyelamatkan manusia. Sekalipun proses yang begitu sangat mencekam, yang sangat menyakitkan, dia lakukan dengan tulus karena dia tahu tujuanku diutus ke dunia menyelamatkan manusia, mengembalikan manusia kepada posisi awal terhubung dengan Sang Pencipta. Bagaimana dengan kita? Akhir-akhir ini saudara, dengan kondisi yang ada, mari junjung tinggi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia maha luhur. Dia jaminan hidup kita. Sekalipun kita ibadah pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga, tetapi percaya tidak lagi dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Karena kuasa yang tak terbatas sudah dicurahkan kepada pribadi-pribadi kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ambil kesempatan itu pribadi-pribadi. Dengan kematian Yesus yang kita peringati saat ini, membebaskan kita dari belenggu dosa. Karena dia sudah pakukan semua di kayu salib. Yang kedua, mari belajar terbuka. Jangan ada dosa yang disembunyikan. Karena Tuhan bilang semua dosa sudah dipaku. Mari belajar terbuka. Karena di saat kita belajar terbuka, mengakui dosa-dosa kita, saya percaya ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kalau kita belajar mengakuinya dengan jujur. Dan yang ketiga, tidak dibatasi oleh orang yang harus memimpin kita. Masing-masing kita adalah imam di hadapan Allah yang boleh menghadap dia setiap waktu. Pergunakan waktu ini dengan baik. Supaya pada waktu dia datang kedua kalinya menjemput orang-orang kudusnya, saudara dan saya ada di sana. Amin saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Sehingga kita mengambil suatu ketegasan bahwa oleh pengorbanan Kristus di Golgota, kita patut bersyukur karena pengampunan dosa sudah dikerjakan dan tidak mungkin dibatalkan. Namun yang perlu hal kedua ialah selain kita bersyukur, mari juga kita betul-betul membuka hati dan membawa kehidupan kita kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memohon ampun atas segala pemberontakan dan kesalahan kita. Berkali-kali saya katakan mari kita sadari hidup di dunia ini sangat singkat. Sementara saja. Biasa saya pakai kalimat sekali, singkat, dan sementara. Tetapi ada hidup kekal yang dijaminkan di dalam melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu merupakan ketegasan setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, mari bersukacita. Tidak hanya diungkapkan dalam kalimat-kalimat lagu sebab dia hidup, yaitu kebangkitannya pada hari yang ketiga nanti.
Tapi memang dia sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu kita mengambil atau menerima satu jaminan, sebab dia hidup, ada hari esok. Hari esok berbicara waktu sekarang pun juga untuk esoknya. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Dalam kondisi kita, bangsa kita, bahkan dunia, dalam pergumulan adanya virus corona ini, tentu kita tetap sehati berdoa. Berdoa bersama-sama meminta mujizat Allah, keajaiban Yesus. Pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia ini. Jadi saya pikir bukanlah waktunya sekarang untuk saling bertentangan. Karena perbedaan pendapat dan mungkin kalimat-kalimat yang tidak terlalu perlu. Yang penting mari kita yakin keselamatan di dalam Yesus. Dosa dibereskan, tetapi kita harus berespon. Dan kita sangat berpengharapan ada hari esok. Ada hal baik. Dia sanggup melakukan mujizat. Itu pun doa kita. Itu bangsa kita untuk dunia ini. Lawat negeri kami, lawat Indonesia, lawat dunia ini. Ampuni kami semua. Lakukan mujizat-Mu. Hentikan semua wabah ini. Bersama seluruh anak-anak Tuhan berseru kepadanya. Saudaraku, kita akan meresponi firman Tuhan ini di dalam mengingat sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan bersekutu melalui perjamuan kudus. Dan tentu di rumah masing-masing sudah menyiapkan seperti yang dari awal tadi saya sudah sampaikan. Mohon jangan hati kita melekat kepada apa yang dilihat oleh mata. Karena semua itu hanya merupakan bagian peringatan. Makna hakiki di dalamnya adalah hal, prinsip iman, meyakini pengorbanan Yesus. Dan oleh sebab itu jangan dianggap biasa-biasa saja. Tapi yakin bersekutu kita di rumah masing-masing melalui perjamuan kudus, kita mengingat sengsara Yesus. Saudara mempersiapkan bahan perjamuan, terlebih dahulu kita berdoa. Sehingga benar-benar hati kita, hidup kita sepenuhnya menghayati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, padamu kami persembahkan syukur pada saat ini, bahwa kebenaran firman-Mu telah tersingkap bagi kami makna dan hakikat daripada Jumat Agung, ialah karena Putra Agung Allah Yesus Kristus telah mewujudkan satu langkah pasti untuk datang ke dalam dunia berkorban, menerima penderitaan, dan memikul dosa, mengambil alih keterpurukan, keterpisahan kami dengan Tuhan. Dan akhirnya sekat-sekat itu diselesaikan melalui kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh-Mu yang mengajari kami. Lewat hamba-Mu Ibu Gembala, menjadi alat untuk menyatakan kebenaran dan lebih disempurnakan dalam penyingkapan Roh Kudus.
Saat ini kami akan melakukan tindakan iman, memperingati pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, kematian di Golgota. Kami akan melakukan langkah iman ini melalui perjamuan kudus. Layakkan kami, layakkan setiap yang ambil bagian, dan semua yang kami pergunakan diberkati Tuhan. Buatlah mujizat, nyatakan kasih-Mu. Selain daripada pemberesan dosa, juga semua seluk-beluk penderitaan hidup, termasuk sakit penyakit, dan semua masalah-masalah yang mengikat kami, semuanya dibereskan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil kita sudah memegang roti dan mempersiapkan anggur yang Bapak Ibu Saudara juga sudah siapkan, terlebih dahulu kita angkat sebuah lagu yang menjadi satu pengakuan nyata. Salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini kita akan menikmati dengan iman tubuh dan darah Yesus, seraya sungguh-sungguh menghayati kata firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita pun memegang roti, angkat. Tidak melekat kepada apa yang kau lihat dan rasakan, tetapi kepada tubuh Yesus. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tahu dan percaya ke saudara bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanlah dengan iman penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan, fasilitas yang saudara siapkan masing-masing. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku untuk pengampunan dosamu, dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Tahu dan percaya ke saudara bahwa cawan yang atas yang kita ucapkan syukur ini tanda persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu. Minumlah dengan penuh syukur dan percaya, kuasanya mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Haleluya. 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 Rasa syukur mesti kita nyatakan kepada Tuhan, karena darahnya menghapuskan dosa-dosa kita, dosa pikiran kita, dosa mata kita, dosa kata-kata, tindakan perbuatan dan kesalahan apapun. Sebab itu katakan di hadapan Tuhan, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus pulihkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan darahmu Yesus, lambaikan tangan. Darahmu Yesus sucikan daku. Amin. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus pulihkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sorak syukur bagi Yesus. Haleluya. Yesus, ku terima pengampunanmu. Ku terima keselamatan yang kau berikan. Ku terima pemulihan. Ku terima kekuatan dan kesembuhan. Ku terima damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Bersama semua orang percaya di permukaan bumi menyatakan syukur di hadapanmu, karena kepastian keselamatan melalui penebusan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus menjadi hal yang sungguh-sungguh indah dan luar biasa, menjaminkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Sebab itu pada saat ini kami yakin bahwa pertolongan Tuhan menjadi tumpuan hidup kami. Pembelaanmu, perlindunganmu. Kami sudah menjadi anak-anak ketebusanmu. Dan engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya. Janjimu, firmanmu, kami tak usah takut. Karena Yesus Kristus sebagai penyelamat kami yang sudah menggantikan kami di kayu salib. Dan Dia Allah yang hidup. Dia penentu semuanya. Kami sungguh-sungguh persembahkan syukur. Memberkati semua hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Memberkati semua umatmu yang beribadah. Dan terlebih lagi mengingat pengorbananmu, sengsaramu. Tuhan sudah melawat semuanya. Kami bersyukur dan bersyukur. Menyerahkan hidup kami seraya berdoa. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua, sesuai dengan kondisi keadaan tempatnya, yang bisa berdiri, ataupun yang duduk, seraya mengangkat tangan, dan kita mau mengucap syukur, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Akhir dari persekutuan ibadah kami saat ini, kami mohon berkat lawatan Tuhan untuk bangsa kami, bahkan untuk seluruh dunia. Berkat pemulihan, berkat kekuatan dan kesehatan, berkat perlindungan-Mu. Dan demikian pada saat ini kami percaya janji-Mu, penyertaan-Mu. Sebab itu kami terima dengan iman. Biarlah umat-Mu meyakini penyertaan-Mu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera Kristus menguasai, memerintah dan menjadi wasit dalam hati kehidupan setiap umat-Mu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang membawa pada kemuliaan hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, berterima kasih. Amin. Haleluya. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Shalom. Kita lambaikan satu dengan yang lain tangan kita, seraya dengan sukacita tersenyum berkata Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Sebagai informasi bahwa hari Minggu pun akan ada ibadah yang diselenggarakan, yaitu hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, dan akan diadakan ibadah di
keluarga masing-masing. Saudara dapat mengikuti live streaming dari persekutuan di tempat ini, di jemaat Tuhan di sini, dan tidak hanya sekedar dilewatkan ataupun merupakan nonton-nonton sembarang, tapi betul-betul menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman-Nya, berdoa kepadanya. Harap diperhatikan, dan sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.